Mau cerita deh, barangkali ada apa ya, semacam kayak testimoni terbaru dari kawan-kawan, sahabat-sahabat di Happy Hoki ya, yang sudah sampai sejauh ini tuh apa supaya menjadi apa ya, inspirasi, menggerakkan teman-teman untuk terus memperbarui dan memperluas kasanah knowledge-nya gitu. Pripun? Ya, jadi di Happy Hoki itu kan sebenarnya saya bongkar rumus kehidupan. Karena vibrasi, kemudian spiritual itu ketika digabungkan itu menjadi di kondisi manapun, pekerjaan apapun itu menjadi beda, menjadi pencapaiannya beda gitu. Dan juga beberapa hal juga saya arahkan mulai ke arah bisnis. Karena saya kan juga praktisi bisnis juga, ada beberapa bisnis saya kerjakan. Jadi dari hasil saya perjalanan spiritual, perjalanan hidup dari minus, kemudian kenapa bisa lompat, bisa pencapaian yang bagus, lalu kok awet gitu. Karena kaya itu kan gampang, tapi butuh imunitas yang awet ini loh. Nah itu dari sisi teknis dan non teknisnya itu semua saya berikan di situ gitu. Makanya testimoninya ya banyak yang luar biasa. Ada yang kalau yang dari offline ada yang dikasih rumah gratis. Yang terbaru kemarin di Jogja itu 2 hari setelahnya lah, itu pengen beli laptop, dapat gratis. Gimana caranya? Ya itu dapat apa? Kalau yang detailnya aku belum nanya sih ya. Tapi dia di grup itu kan sudah apa namanya nulis saya pengen laptop nih gitu. Terus nanti tak kasih screenshotnya deh. Jadi mungkin bisa ditayangin di apa namanya di Ngaji Roso gitu. Pengen banget beli laptop, tapi dia dapatnya gratis. Gitu. Ada beberapa testimoni yang apa namanya ketika sudah clear itu menjadi segalanya mudah gitu. Terus yang kemarin di testimoni instan di kelas itu ada ibu-ibu yang dia tuh nulis harus pakai kacamata kan gitu. Lalu di situ ada materi tentang higher self, tentang diri yang palsu yang dilepaskan. Nah itu diingetin sama teman sebelahnya, Bu, kok kacamatanya nggak dipakai gitu kan, digantung di sini. Iya ya, siapa nggak pakai kacamata ya gitu. Jadi biasanya tuh baca itu harus begini gitu kan. Terus dia tuh nulis juga harus jauh, harus pakai kacamata. Itu sudah nggak pegel lagi gitu, nyaman, enak gitu. Ada yang fobia ketinggian, langsung saya minta tes. Coba setelah materi yang diri yang palsu dilepaskan, higher self dihadirkan, nah itu diajak keluar untuk melihat ketinggian dari atas itu. Dan dia mulai clear, minta dites lagi. Aku boleh dong dites ke yang lebih tinggi gitu. Nah, karena saya sudah ngomong sama ibunya, Bu, nanti kalau sampai misalkan belum beres, nanti kabari saya bantu lebih dalam lagi. Jadi karena dari materi online dan offline ini sebenarnya untuk membantu teman-teman yang praktek online itu belum maksimal. Jadi harus ketemu di offline. Gitu. Kalau yang terbaru ini nanti semuanya saya kasih detail, semua bisa dipraktekkan di rumah. Termasuk beresin belief system penghambat kelimpahan. Itu nanti saya berikan full materinya online. Untuk memprogram diri saya berikan juga. Nah kalau masih ada kesulitan, mungkin karena akarnya kuat, karena belief system tuh ngeri Mas. Kemarin tuh ada salah satu contoh aja sih itu. Ada ibu-ibu yang memprogram itu, mohon maaf Mas, salah satu pemuka agama. Ngomong kalau kamu belum menikah, rezekimu nggak akan lancar. Dia sudah gagal nikah 2 kali. Nah ini menjadi belief system yang akhirnya apa ya, finansialnya amburadul. Gitu. Nah ketika dibereskan, banyak yang merasa kok saya belum pernah mengalami sedamai ini gitu loh. Saya belum pernah merasa sebahagia ini, sampai ada yang merasa ada sinar keluar dari tubuh lalu memeluk dirinya. Ada yang ketemu kembaran dirinya. Banyak Mas testimoni instan itu yang benar-benar nangis haru, yang wah ini luar biasa. Jadi ketika semua sudah beres, nah tinggal nanti kita maintain di catering juga untuk saling menguatkan. Dan catering di Jogja kemarin nggak ada yang nggak bilang dapat keajaiban keberuntungan, semua dapat. Semua, sampai saya itu kadang kalau ingat testimoni ini yang mana ini sudah saya sampaikan belum ya, karena saking banyak. Jadi kenalan 1, 2, 3 apa keajaiban yang sudah dialami, semua ngalamin. Semua ngalamin. Iya, menarik gitu banget ya. Iya. Oke. Terkait apa tuh namanya, Loa, Om Bimo. Loa ini tetap kaitannya sama vibrasi. Betul. Bener ya? Ya. Vibrasi itu ibaratnya energinya atau apa ya? Atau apa bahasanya, Om? Kalau misalnya peluru orang nembak itu gimana itu analoginya? Jadi
yang justru yang masih miss di LOA, yang banyak miss itu malah vibrasinya, Mas. Yang kurang dibahas tuntas tuh vibrasinya. Banyak cenderung lebih ke teknisnya. Nulisnya gimana, jam berapa kali, 55 kali kah atau berapa kah kan. Dan masih ada beberapa yang memberikan material memperdebatkan cara masing-masing. Padahal kuncinya tuh di vibrasi. Kalau misalkan pernah nonton film The Secret, itu ada bagian poin yaitu vibrasi. Baca buku The Secret ada vibrasi, LOA juga ada vibrasi. Saya ikut kelas LOA ada vibrasi, tapi di poin itu, Mas, memang kurang dapat penekanan yang detail. Karena kehidupan ini kan sebenarnya menarik vibrasi yang dominan. Gitu loh. Mau nulis saya punya rumah 1 miliar, tapi kalau vibrasinya masih ngeluh sepanjang hari, ini nulis 100.000 kali, kalah sama yang vibrasi ini, Mas, itu. Makanya ada beberapa teknik yang nggak bisa dipaksakan ke orang lain karena vibrasi. Contoh, pakai dream board gitu ya, masang mobil, masang rumah ini. Bagi beberapa orang itu clear, oke. Tapi contoh bagi saya sendiri aja, saya nggak nyaman, saya malah beban. Gitu. Terus nulis, beberapa orang nulis ini bisa sambil menjiwai. Tapi saya nulis juga nggak kosong, Mas. Ketika nulis tuh nggak bisa mengeluarkan vibrasi yang peng gitu. Tapi saya tipe yang visual, yang ketika meditasi, saya membayangkan seolah-olah sudah di sana, itu perasaan itu terjadi gitu loh. Jadi itu LOA itu sebenarnya justru malah benang merahnya di vibrasi. Bahkan orang-orang belum mengenal LOA, sudah praktek LOA dari apa? Dari vibrasi. Orang yang selalu berprasangka baik, yang vibrasinya power. Jadi orang happy itu menarik happiness lainnya, Mas. Orang ruwet, ya akan menarik keruwetan yang lainnya. Itu karena itu sudah diteliti sama David R. Hawkins selama 20 tahun. Gitu. Jadi vibrasi ini, kalau di dalam, apa ya, misalnya kayak peluru tembak atau apa, ini sebenarnya lebih ke ketenangan yang membuat tenang gitu loh. Pistol bagus, tapi kalau nembaknya ini nggak tenang kan meleset. Tapi ketenangan ini nanti bisa jadi hanya dengan pistol air pun bisa kena gitu. Gitu, Mas. Iya, tapi bener loh kalau kita ngomong soal prasangka loh ya. Banyak sahabat-sahabat saya itu kan yang setiap apa yang disangkakan di dalam dirinya, misalnya tanpa dia sadari gitu ya, aku tuh orangnya tuh begini loh, ini itu mesti kejadian semuanya. Dan itu nggak akan bisa berubah sebelum itu diubah gitu. Prasangka, prasangka. Iya, makanya itu kan yang membentuk diri yang palsu, Mas. Nah, di kelas online itu ada, saya jabarkan juga untuk memaafkan, karena diri yang palsu ini dari bentukan orang lain sama dari diri sendiri. Diri sendiri itu aku tuh orangnya, dan itu akan menjadi seperti itu. Nah, ini perlu dilepasin, Mas. Jadi ketika mereka itu memaafkan diri sendiri, akhirnya rontok gitu. Program-program yang saya nggak bisa minum kopi lah, saya itu, contoh yang fobia ketinggian. Ketika itu terus disampaikan ke orang, kan semakin memperkuat program. Karena di situ ada repetisi. Aku tuh kalau di ketinggian ini, aku tuh ketinggian. Cara solusinya supaya selesai gimana? Yang pertama adalah stop ngomongin itu. Stop memprasangkakan itu. Jadi setelah itu dirilis, memaafkan diri, diizinkan lepas. Nah, itu karakter yang seperti itu bisa lepas juga, diganti dengan prasangka yang baik.